Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 31. Manusia selalu dikenal dari perbuatannya. Apa yang ia lakukan mencerminkan apa yang ia pikirkan. Lantas, bagaimana perbuatan seorang yang percaya kepada Allah? Kita diajak memiliki perbuatan yang benar karena kita memiliki Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah. Tuhan murka kepada mereka yang merancangkan kejahatan, tetapi Dia akan mengumpulkan baginya orang-orang yang takut akan Dia, dan Tuhan sendirilah yang memimpin mereka. Inilah yang menjadi gambaran tentang kedatangan Anak Manusia yang telah dinubuatkan itu. Firman Tuhan hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid untuk mengingatkan kembali kepada mereka tentang nubuat tersebut. Bangsa-bangsa akan goyah, tetapi kerajaan Allah akan semakin besar dinyatakan. Kerajaan Allah yang bertahta di sorga akan dipimpin oleh Sang Raja yang juga bertahta di sorga, sambil menanti waktu ketika Dia akan menjadikan semua bangsa menjadi tumpuan kakinya. Sang Raja yang kekal itu memerintah seluruh bumi. Dia adalah Anak Manusia, Dialah Yesus Kristus yang akan menggantikan seluruh kerajaan dan seluruh kuasa di muka bumi ini. Yesus Kristus telah memberikan nubuat dan peringatannya dengan sangat jelas. Inilah penggenapan dari janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sang Raja anak Daud telah datang. Akan tetapi, mengapa Sang Raja itu tidak diberikan tempat di Yerusalem? Mengapa Dia harus mati? Mengapa setelah bangkit pun Dia tidak mendirikan kerajaannya di Israel? Yaitu karena kerajaannya harus mencapai seluruh bumi. Kerajaannya menyebar bukan dengan berpusat di Yerusalem dan di bait suci yang dibangun Herodes. Dia sendirilah bait suci. Di sebelah kanan Allah Bapanya di sorgalah tempat yang paling layak bagi Dia, jauh lebih tinggi daripada seluruh kerajaan di dunia dan jauh lebih tinggi daripada tahta Daud di Yerusalem. Maka Kristus menjadi Raja dan kerajaannya tidak tergoncangkan dan tidak tergoyahkan sampai selama-lamanya. Melalui firman Tuhan hari ini juga, Yesus mau menyatakan saat akhir zaman akan terdengar bunyi sangkakala sorgawi yang menandakan kemenangan Tuhan atas penguasa dunia. Perkataan Yesus tentang bunyi sangkakala itu mengacu kepada tanda kedatangannya yang kedua kali. Kehancuran Yerusalem menjadi tanda bahwa Anak Manusia bertahta di atas segala bangsa. Ini adalah nubuat yang telah dinyatakan di dalam kitab Yesaya yang menyatakan berakhirnya kekuasaan bangsa-bangsa. Yang dimaksudkan Yesus sama seperti yang dimaksudkan Yesaya, adalah kegoncangan besar di antara bangsa-bangsa di bumi. Kuasa politik dengan mudah hancur dan tumbang. Kebesaran raja-raja dan kuasa kerajaan-kerajaan yang ada terus-menerus bergolak. Hanya kerajaan Allah saja yang tidak akan runtuh, malah akan terus bertambah besar di bumi ini. Kristus yang sejati, Dialah yang akan mengakhiri kuasa seluruh kerajaan di dunia ini. Perkataan Tuhan Yesus menjadi kekuatan yang sangat besar. Langit dan bumi sekalipun boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap selamanya.
kerusakan, kehancuran, perang, bahkan pemusnahan bisa dilakukan oleh kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa yang kuat, tetapi ada Kristus yang jauh lebih tinggi dari siapapun dan jauh lebih kuat dari kuasa apapun. Dialah yang akan menjaga dan memelihara kita. Bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita dari tangannya yang penuh kuasa dan kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji kedatangan Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi dan rasul adalah suatu pengharapan dan kekuatan bagi umat pilihannya, agar kita tetap percaya dan beriman kepadanya sekalipun mengalami berbagai penderitaan di dunia. Kedatangannya terjadi karena segala sesuatu harus dipulihkan. Dia akan menyelesaikan segala permasalahan, dan Dia adalah hakim yang menghakimi manusia, langit dan bumi dalam lintasan waktu dunia sejak dunia dijadikan. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali memberikan upah bagi setiap orang. Saat kita sedang menunggu kedatangan Yesus, bagaimanakah kita harus hidup? Biarlah kita menghidupi apa yang dikatakan dalam Titus pasal 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami datang kepadamu memuji kebesaran-Mu. Engkau berkuasa dan kuasa-Mu melebihi dari kuasa apapun. Ajarlah kami tunduk dan taat kepadamu, dan mampukan kami memberitakan kebesaran-Mu di tengah dunia ini. Biarlah kesetiaan kami mengikuti Engkau, membawa kami pada kerajaan-Mu yang kekal. Bimbinglah kami selalu untuk hidup di jalan-Mu, dan kami selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.